Perkenalkan, nama saya Yesipati Peiluhu dengan NPM 12014201190286, kelas keperawatan C Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di hari ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan materi kardiovaskular dan juga penyakit hipertensi. Bab 1. Definisi. Sistem kardiovaskular merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan menyalurkan sirkulasi oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Etiologi. Penyebab terjadinya sesuai dengan tipe masing-masing hipertensi, yaitu yang pertama, hipertensi esensial atau primer. Penyebab pasti dari hipertensi esensial belum dapat diketahui, sementara penyebab sekunder dari hipertensi juga tidak ditemukan. Pada hipertensi tidak ditemukan penyakit resensual, gagal ginjal maupun penyakit lainnya. Yang berikut hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder penyebabnya dapat diketahui seperti kelainan pembuluh darah ginjal, gangguan kelenjar tiroid, hiperaldoteronisme, penyakit rankenal. Yang berikut sign dan simptom. Tekanan darah tinggi seringkali tidak menunjukkan ciri. Salah satunya untuk mengetahui tekanan darah tinggi dengan cara mengukur tekanan darah. Bila tekanan darah 140/90 atau lebih, maka tergolong hipertensi. Tanda dan gejala hipertensi. Yang pertama, bercak merah pada mata, menyebabkan pembuluh darah pada wajah yang membuat wajah menampak merah dan juga mata terlihat berwarna merah. Yang kedua, pusing. Pusing merupakan tanda gejala dari hipertensi yang membuat penderita akan tiba-tiba merasakan pusing. Yang ketiga, sakit kepala. Saat hipertensi malgina, sakit kepala dirasakan berbeda dengan sakit kepala biasanya. Umumnya ada gejala lain yang dirasakan bersamaan dengan sakit kepala ini, seperti peradangan kabur, nyeri dada atau sesak nafas. Dan yang keempat, sesak nafas. Jika tekanan darah tinggi mempengaruhi pembuluh darah yang berada di jantung dan paru-paru, kemungkinan memiliki gejala tekanan darah tinggi, maka yang dirasakan adalah sesak nafas. Kondisi ini disebut dengan hipertensi pulmoner, yaitu ketika bagian kanan jantung kesulitan memompa darah melewati paru-paru, sehingga darah yang mengandung oksigen tidak dapat mengalirkan darah dengan baik, termasuk pada patofisiologi. Hipertensi merupakan sindroma akibat terganggunya regulasi vaskuler karena tidak berfungsinya mekanisme kontrol tekanan arteri, volume cairan ekstravaskuler, sehingga besar hipertensi tidak dapat diketahui sebabnya. Sampai saat ini, hipertensi tidak dapat disembuhkan. Pengobatan hipertensi bertujuan untuk mengendalikan tekanan darah sampai pada target dengan tujuan mencegah terjadinya kerusakan organ secara sasaran mengenai otak, jantung, ginjal, mata, dan pembuluh darah perifer. Penjelasan dasar yang paling mungkin untuk hipertensi adalah tekanan darah meningkat saat terjadi peningkatan cairan jantung dan peningkatan tekanan vaskuler perifer. Regulasi tekanan darah diatur oleh mekanisme reguler. Regulasi tekanan darah dilakukan melalui aktivitas simpatik dan vagal. Simulasi pada aktivitas simpatik menghasilkan peningkatan denyut jantung yang kontraks jantung sehingga dapat menyakitkan tekanan darah.
kita masuk pada bab 2, yaitu asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan terhadap Nyonya K dengan kasus penyakit hipertensi. Pengkajian. Yang pertama, identitas klien. Nama Nyonya K, umur 77 tahun, alamat Yogyakarta, pendidikan SD, tanggal masuk 4 November 2019, jenis kelamin perempuan, suku Jawa, agama Islam, status perkawinan janda, tanggal pengkajian Senin 5 November 2019. Yang kedua, status kesehatan saat ini. Pertama, klien menyatakan memiliki penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang kedua, saat ini Nyonya K masih mengonsumsi obat anti hipertensi secara rutin. Yang ketiga, klien mengatakan sering kakinya terkadang gemetar saat berjalan. Yang keempat, klien mengatakan sering pusing, masuk angin dan merasa sakit pada tengkuknya. Data subjek. Klien mengatakan nyeri yang dirasakan saat terlalu banyak melakukan aktivitas. Yang Q, nyeri terasa sakit mencangkram. R, klien menyatakan nyeri terengkuk. S, klien mengatakan skala nyeri 5 dari 1 sampai 10. T, nyeri yang dirasakan hilang timbul. Data objektif. Wajah klien tampak meringis saat menahan nyeri. Yang ketiga, riwayat kesehatan dahulu. Penyakit. Masa kanak-kanak Nyonya K tidak pernah dirawat di rumah sakit, dan juga jika sakit panas hanya dirawat jalan. Yang berikut alergi. Nyonya K mengatakan alergi udang. Saat memakan udang, seluruh badannya gatal-gatal seperti beduran. Yang keempat, riwayat kesehatan keluarga. Nyonya K mengatakan bahwa anggota keluarganya yang mempunyai sakit hipertensi atau darah tinggi dan stroke, yaitu adiknya yang bungsu. Yang kelima, tinjauan sistem. Keadaan umum, konservatif. Integumen, kulit terlihat keriput, warna kulit sawo matang. Kepala, bentuk kepala bulat, distribusi rambut merata, warna hitam. Mata, simetris, sklera berwarna putih, konjungtif tidak anemis. Telinga simetris, tampak bersih. Mulut dan tenggorokan, mulut bersih, gigi sudah banyak yang tunggal dan tersisa 4 buah. Leher, tidak ada pembesaran vena. Dada, simetris, tidak ada pembengkakan. Sistem pernafasan, pernafasan normal, tidak ada masalah. Sistem kardiovaskular, tekanan darah 150/80. Sistem gastrointestinal, tidak ada masalah, terdengar suara bungsung, makan 3 kali sehari hanya bisa menghabiskan. Yang keenam, pengkajian psikososial dan spiritual. Psikososial, kemampuan bersosialisasi saat ini baik, kadang sering ngobrol dengan teman satu kamarnya. Masalah emosional, klien mengatakan mengalami susah tidur, gelisah, tetapi tidak banyak keluhan. Spiritual, klien melakukan tugasnya sesuai sebagai orang yang beriman untuk melakukan ibadah. Yang berikut pengkajian fungsional klien. Kriteria makanan, mandiri 10, keterangan frekuensi 3 kali sehari, jumlah secukupnya, jenis nasi, sayur, dan ikan. Minuman, mandiri 10, frekuensi 6-8 kali sehari, jumlah secangkir kecil air putih. Yang ketiga, berpindah dari satu tempat, mandiri 15, dan keterangannya juga mandiri.
naik turun tangga, mendiri 10, baik, tapi harus berpelan-pelan. Kita masuk dalam pemeriksaan fisik, data subjek. Yang pertama, klien mengatakan memiliki hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang kedua, klien mengatakan sering pusing, masuk angin dan merasa sakit pada bagian tengkuknya. P. Klien mengatakan nyeri yang dirasakan saat terlalu banyak beraktivitas. Q. Nyeri terasa sakit mencengkram. R. Klien mengatakan nyeri di tengkuk. S. Klien mengatakan skala nyeri 5 dari 1 sampai 10. T. Nyeri yang dirasakan hilang timbul. Data objektif. Wajah klien tampak meringis saat merasakan nyeri. TTV, tekanan darah 150/80. Yang berikut analisa data. Data subjek. Yang pertama, klien memiliki hipertensi atau tekanan darah tinggi, etiologi ansietas, masalah insomnia. Yang kedua, klien mengatakan sering pusing, masuk angin dan merasa sakit yang mencengkram. Etiologinya proses penyakit dan masalahnya nyeri kronis. P. Klien mengatakan nyeri yang dirasakan saat terlalu banyak beraktivitas. R. Nyeri terasa sakit mencengkram. R. Klien mengatakan nyeri di tengkuk. S. Klien mengatakan skala nyeri 5 dari 1 sampai 10. Dan T. Nyeri yang dirasakan hilang timbul. Data objektif. Yang pertama, wajah klien tampak meringis saat menahan nyeri. Yang kedua, TTV dengan tekanan darah 150/80. Diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan yang pertama, nyeri kronis berhubungan dengan proses penyakit. NOK. Setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan 3x12 jam, nyeri dapat berkurang dengan kriteria hasil 2 dari 1 sampai 10. Pasien merasakan nyaman setelah nyeri berkurang dengan tekanan darah yang dicapai yaitu 130/80. NIK. Pada manajemen yang pertama, lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif. Yang kedua, observasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan. Yang ketiga, monitor TTV, yaitu tekanan darah. Yang keempat, ajarkan teknik non-farmakologi. Yang kedua, diagnosa keperawatan, insomnia berhubungan dengan ansietas. NOK. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x12 jam, diharapkan masalah insomnia Nyonya K dapat teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, klien tampak bergairah. Yang kedua, mata klien tampak tidak merah. Dan juga pada NIK, monitor TTV yaitu tekanan darah, lakukan pengeluhan tentang teknik relaksasi otot. Dan yang ketiga, dengan diagnosa keperawatan, resiko jatuh. NOK. Yang pertama, mampu mengidentifikasi bahaya lingkungan yang dapat menengkram cedera. NIK. Berikan penyuluhan tentang apa saja yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan. Kita masuk pada implementasi dan evaluasi. Yang pertama, diagnosa keperawatan. Nyeri kronis berhubungan dengan proses penyakit. Hari tanggal Selasa 8 November 2019. Jam 10.30 WIB. Implementasi, mengkaji nyeri klien. Yang kedua, melatih relaksasi nafas dalam. Yang ketiga, mengatur tekanan darah. Evaluasi. P. Klien mengatakan nyeri berkurang, nyeri terasa mencengkram.
R. Nyeri yang ditengkuk skala 5 dari 1 sampai 10. T. Hilang timbul. Data objektif, tekanan darah yang dicapai 130/80. Yang berikut, insomnia berhubungan dengan anestesa. Hari tanggal Selasa 8 November 2019, jam 13.00 WIB. Implementasi yang pertama, mengukur tekanan darah. Yang kedua, mengajarkan klien tentang relaksasi otot progresif. A. Relaksasi otot tangan. B. Relaksasi otot muka. C. Relaksasi otot perut. Dan D. Relaksasi otot kaki. Untuk evaluasinya, S. Klien mengatakan senang dirasakan semua relaksasi otot progresif. Data objektif, klien tampak merasakan nyaman pada sakitnya. Kita masuk pada bab 3, yaitu kesimpulan. Seseorang dikatakan terkena hipertensi, mempunyai tekanan darah dan stolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Penyakit ini adalah penyakit yang mematikan, berbahaya karena merupakan salah satu faktor resiko terjadinya stroke. Hipertensi berdasarkan penyebab dibagi menjadi 2, yaitu hipertensi primer atau hipertensi sekunder, yaitu hipertensi yang disebabkan oleh spesifik tertentu, misalnya penyakit ginjal, penyakit endokrin, atau karena penyakit Coarctasia artoa. Yang berikut saran. Setelah membaca makalah ini, kami berpesan kepada para pembaca selalu menjaga kesehatan merupakan anugerah tak ternilai harganya, karena di dalam tubuh yang sehat terjadi jiwa yang kuat. Yang kedua, selalu memperhatikan asupan makanan yang masuk dalam tubuh kita. Makanan yang bergizi tinggi yang dapat memenuhi semua kebutuhan kita. Yang ketiga, rajin berolahraga. Dan yang keempat, beristirahat secukupnya. Demikian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Kiranya video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.